Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pasca mangkirnya Gubernur Papua dari pemeriksaan KPK, situasi di Papua aman. Puluhan pedagang berjualan di halaman kantor Wali Kota Sorong sebagai bentuk protes agar pemerintah menertibkan pasar lama. Kedelai mahal, penjual gorengan di Merauke terpaksa naikkan harga. Situasi di kota Jayapura saat ini terbilang aman pasca penetapan status tersangka terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelumnya ribuan pendukung Lukas NMB berunjuk rasa menentang KPK yang hendak memeriksa Lukas. Kendati demikian, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan polisi tetap menyiagakan personel untuk mengantisipasi unjuk rasa. Polda Papua menurut Ahmad Mustafa dibantu 3 kompi Brimob berasal dari Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Sumatera Utara. Kami dari kepolisian pada prinsipnya adalah siap untuk membantu apa yang diinginkan atau dimintakan oleh KPK. Namun kita sebagai aparat kepolisian yang memiliki tugas pokok sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang melindungi, mengayomi, dan melayani. Situasi Kamtibmas atau Harkamtibmas itulah yang selalu kita laksanakan. Maka kami selalu koordinasi dan komunikasi kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat. Bahkan kita sudah juga koordinasi dengan instansi terkait, termasuk rekan-rekan TNI. Karena ketika situasi ini semakin tidak kondusif, tentu aparat yang paling dekat dengan kami, dengan kepolisian adalah rekan-rekan TNI yang ada di Kota Jayapura, Kodam 17 Cendrawasih, ada Korem, dan ada beberapa pasukan yang ada di sini, termasuk ada Lantamal dan Lanut. Itu juga mitra kita yang selalu memberikan penebalan pasukan dalam rangka Harkamtibmas. Polisi mengantisipasi kemungkinan unjuk rasa yang kembali dilakukan para pendukung Lukas NMB terkait panggilan kedua KPK. Jika dibutuhkan, Polda Papua siap membantu KPK untuk menjemput paksa Lukas NMB. Hingga saat ini Lukas NMB masih menolak untuk diperiksa di KPK karena masih sakit. Lembaga anti rasuah telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka gratifikasi sejak 5 September lalu. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebagai negara hukum, kita punya kewajiban taat. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Somasi tersebut dilayangkan kepada kuasa hukum Gubernur Papua Stefanus Roy Rening. Paulus Waterpauw mengatakan tim kuasa hukum Lukas menuduh Mendagri Tito Karnavian telah melobi agar Paulus diangkat menjadi wakil Gubernur Papua menggantikan almarhum Clementinal. Tuduhan tersebut menurut Waterpauw telah mencemarkan nama baiknya. Paulus juga menyarankan agar Lukas NMB memenuhi panggilan KPK karena semua orang sama di mata hukum. Hadapi saja. Itu pejabat yang lain juga menghadapi. Yang kan gubernur, menteri berhadapan hukum, ya mereka menghadapinya. Ada nanti. Maksud saya itu kan hal yang bagi pemberlakuan hukum bagi siapa saja dan kita yang dalam status yang sama hukum, gitu kira ya. Jadi saya mohon yang sangat penasihat hukumnya jangan terlalu banyak berwacana. Kasihan nanti kalau suatu saat kita tahu bukti melibatkan penasihat hukumnya mau bilang apa? Ada langkah hukum Pak PJ? Oh sudah, kita sudah somasi. Kita beri waktu 1 kali 24, 2 kali 24 jam. Mereka jawab apa? Kalau tidak kita akan laporkan. Pencalonan nama baik. Somasinya kapan nih Pak? Sudah 2 hari lalu. Lalu. Begitu.
Kalau 2 hari Jadi lalu, itu mekanisme, proses. Artinya hak kami juga untuk menjawab. Saya hanya mau katakan begini sebenarnya. Kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan Lukas hingga kini menunggu kesediaan Lukas untuk diperiksa di KPK. Tim pengacara Lukas NMB mengatakan kasus yang menimpa kliennya terkesan dipolitisasi. Tim pengacara bahkan menyeret nama penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polres Mimika menggelar razia sajam dan miras di pintu masuk Kuamki Narama, Timika. Setiap kendaraan yang masuk diperiksa polisi, dan dari hasil razia, polisi menyita sejumlah alat tajam berupa parang dan badik, bahkan minuman keras. Polisi tidak menjatuhkan sanksi hukuman bagi pengendara yang tidak membawa STNK atau SIM, melainkan hanya teguran. Razia ini juga dilakukan untuk mengamankan pertemuan 2 kepala adat di Kuamki Narama yang melakukan penggalangan dana untuk pembayaran ganti rugi atas bentrokan 2 kelompok yang terjadi 3 tahun lalu. Tujuan kita mengantisipasi kegiatan yang sedang dilakukan di Kuamki Narama. Kegiatan di Kuamki Narama adalah persiapan pengumpulan dana dalam rangka pembayaran kepala. Pembayaran kepala perang 3 tahun yang lalu. Pembayaran kepala dari masing-masing ada 3 kelompok di dalam, kelompok bawah yang bergabung dengan kelompok atas, itu kelompoknya murid pula dengan kelompok pengomang di atas. Lawannya adalah kelompok tengah, kelompok Komagal. Komagal yang dalam arti Bapak Atimus Komagal itu kelompok tengah. Mereka saat ini sedang melakukan giat pengumpulan dana dalam rangka pembayaran kepala. Masing-masing 13 orang yang akan dibayar. Kemudian kenapa kegiatan ini kami lakukan? Ya atas perintah Kapolres untuk mengantisipasi dalam hal kita briefing tajam, kemudian terutama miras karena kegiatan di dalam sangat kita khawatirkan kita mengantisipasi yang babu-babu yang buat masalah kita tahu di dalam rangka kegiatan yang ada di Narama. Ya, dan itu sangat rawan sehingga memang atensi pimpinan dalam ini Bapak Kapolres untuk menyampaikan mengeluarkan surat perintah untuk kita lakukan kegiatan. Razia dilakukan di 2 tempat, yakni di pintu masuk distrik Kuamki Narama dan Kampung Iliale. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Suplai solar dan pertalite ke SPBU Ahmad Yani Merauke terus dilakukan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setidaknya 16 ton solar dan 8 ton pertalite disuplai Pertamina setiap hari ke SPBU ini. Namun jumlah tersebut tidak mencukupi karena hanya terhitung 5 jam saja BBM tersebut ludes terjual. Kendati habis, antrean kendaraan tetap terjadi, baik di SPBU Ahmad Yani dan di para komando. Pengemudi berharap Pertamina menambah stok BBM karena kebutuhan masyarakat yang tinggi. Sebelum naik itu masih seperti dengan jatah itu ya. Iya. Satu hari berapa itu Pak Albert? Biasa jatah ini? Jatahnya sekarang satu hari minimal kalau di solar dia hitung per harinya. Biasanya ada 8 ton, ada 16 ton. Kalau pertalite? Pertalite boleh satu hari boleh 8 ton. 8 ton ya. Tapi setiap hari full ada itu ya? Setiap hari ada. Kecuali hari Minggu? Kecuali hari-hari libur. Hari libur ya? Kalau hari libur tidak ada pengiriman. Kalau solar tetap juga? Solar sama? begitu juga. Begitu juga ya? Hari libur. Nah biasa kalau umpama solar itu dijual berapa jam saja Pak Albert? Itu rata-rata biasanya kita buka setengah 7, kalau datangnya 8 ton paling jam setengah 2 atau jam 2 sudah habis ya? Sudah. Kalau pertalite-nya? Pertalite sampai jam 3 atau jam 4 baru habis ya? Iya. Pertamina harus menambah stok BBM agar tidak terjadi antrean panjang kendaraan di SPBU. Selama ini BBM di Merauke kerap habis dan menjadi keluhan masyarakat. Warga harus antre berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan BBM. Kondisi seperti ini sudah lama terjadi dan tidak ada penyelesaian yang tuntas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Para pedagang pasar modern yang mayoritas mama asli Papua mendadak menggelar dagangan mereka di kantor pemerintah Kota Sorong.
Ini dilakukan bukan karena Mama Papua ingin menggait pembeli, namun sebagai bentuk protes kepada pemerintah setempat agar segera menertibkan pedagang yang masih berjualan di pasar lama. Puluhan pedagang mengatakan pemerintah Kota Sorong lamban melakukan penertiban di pasar Boswesen. Seharusnya, menurut mereka, para pedagang di pasar lama dipindahkan sehingga warga tidak lagi berbelanja di pasar lama, melainkan ke pasar modern Rufai. Paulina, salah satu pedagang di pasar modern, mengatakan ia merugi karena pasar modern sepi pembeli. Akibat warga masih sering berbelanja ke pasar lama. Kami demo untuk itu Bapak Wali Kota juga dengarkan masyarakat. Karena kami di pasar modern kami sudah dengar masyarakat itu. Bapak Wali Kota kami sudah nurut, semua kami sudah nurut. Tapi Bapak Wali Kota tidak nurut, kamu punya maksud dan tujuan di pasar modern. Kamu mulai jual tuh mulai dong resmi tanggal 19 Agustus yang dong resmi. Kita jual kita pasar modern itu tidak ada yang orang beli. Kamu jualan terus anjur sampai sekarang. Jadi kami mohon untuk Bapak Wali Kota dengan masyarakat atau pegawai-pegawai sini tuh mengerti kami di pasar modern. Kami minta hari ini juga harus Bapak Wali Kota ada bertindak untuk gusur pasar lama. Karena kami ini rugi besar. Kami modal habis. Kami punya sayur sampai rusak. Bukan hari ini saja. Dari mulai dong resmi tanggal 19 itu Agustus. Sampai hari kami punya sayur tinggal main buang-buang saja. Apakah Bapak Wali Kota tidak kasihan kami masyarakat? Puluhan pedagang ini akan terus menggelar dagangan mereka di kantor pemerintah Kota Sorong. Pedagang menuntut agar Pemkot Sorong segera menertibkan pasar lama. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Naiknya harga BBM bersubsidi berdampak terhadap penjualan sejumlah bahan pokok, termasuk telur ayam yang kini harganya mahal. Telur ayam di pasar sentral Mimika saat ini dijual Rp70.000 perak. Padahal sebelumnya, telur ayam hanya dijual Rp60.000 perak. Sudah sampai sebulan. Satu rak kena berapa? 70 ngecer sama 65. Maka nganu yo tanya yo. Lele, kasihkan itu. Berapa Bude jual? Satu butir? Tapi gudangnya di SP1. Tapi ngambilkan itu tidak banyak. Karena kan dia takut kita lama-lama itu telur asin ini sama telur ayam kampung paling 25 ikat. Meski telur mahal tidak mempengaruhi penjualan karena telur ayam sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Penjual jajanan gorengan di Merauke saat ini harus memutar otak untuk menyiasati harga tempe yang mulai naik. Namun sebagian sudah menaikkan harga jajanan populer yang banyak digemari warga Merauke. Penjual gorengan yang setiap sore mangkal di beberapa sudut di kota Merauke kini tidak ada jalan lain kecuali menaikkan harga jajanan gorengan. Selain itu mereka juga memotong hingga tipis ukuran tempe agar tetap untung. Ya kan tempenya udah naik Bu ya. Nah sekarang Ibu kalau tadinya tempe itu dipotong berapa Bu? 5 ya? 5. Nah sekarang dipotong berapa Bu? Jadi berapa? 7. Gimana Bu dipotong tipis seperti itu Bu? Supaya apa Ibu? Ya supaya kita cari hasil bisa diberikan gitu loh Mas. Kalau terlalu tipis ya kasihan juga sih sama. Saya sudah pernah ini loh Mas, dari awal 1.000 ya segini sudah Mas. Oh gitu. Iya. Sekarang 2.000 ini Bu ya? Sekarang 2.000 tidak bisa mengurangi ya, tidak tega juga. Saja 2.000 ya. Itu dampak dari kenaikan tempe itu Bu ya. Naiknya harga tempe disebabkan harga kedelai yang saat ini berkisar Rp13.000 per kilogram. Seperti diketahui, Indonesia masih harus mengimpor kedelai dari luar negeri sehingga turun naik harga kedelai ditentukan pasar internasional. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemkab Merauke meminta para peternak sapi agar mewaspadai penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjangkit hewan ternak, khususnya hewan ternak sapi. Bupati Merauke Romanus Baraka mengatakan akan terus mengawasi dengan ketat masuknya daging sapi dari luar ke Merauke.
serta menjaga kualitas daging sapi agar layak dikonsumsi. Makanya kita waspada sekali terhadap yang masuk dari luar gitu, karena kita sangat rentan khusus untuk penyakit ini. Karena apa, kita kebanyakan hewan kukublanya cukup banyak, ada rusa dan lain-lain di hutan. Dua temuan itu di mana aja Pak Bupati ditemukan? Bagaimana? Dua temuannya di mana? Saya belum tahu persis di mana. Ya. Kalau misalnya diketahui tempatnya di mana? Untuk hewan lainnya nanti mungkin ada yang dikarantina atau apa? Kan enggak, sekarang lagi dilakukan pengawasan setiap pekan. Pengawasannya dilakukan pekan. Itu sesuai laporan dari Dinas Peternakan ya. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan ya. Gitu. Saat ini belum ditemukan kasus PMK di Merauke. Namun pemerintah tidak mau mengambil resiko dan meminta sejumlah instansi agar rutin melakukan sosialisasi agar masyarakat waspada penyebaran penyakit menular yang menyerang hewan ternak ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua melakukan sosialisasi bahaya narkoba terhadap anak-anak usia sekolah di SMA Negeri 2 Jayapura Utara pada Selasa kemarin. Sosialisasi bahaya narkoba ini mengusung tema Asik Tanpa Narkoba dan diikuti 150 siswa. Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Kombes Alfian mengatakan sosialisasi ini sangat penting mengingat anak-anak usia sekolah sangat rentan terpengaruh narkoba. Sehingga sejak dini mereka harus dibiasakan untuk memahami pengaruh narkoba terhadap mental dan kesehatan. Adik-adik sekolah ini adalah harapan kita, generasi penerus bangsa. Jadi mulai sekarang kita harus mendidik dia dan melakukan pengawasan bagaimana tujuan hidup dia supaya tidak salah dalam melangkah dalam pergaulan. Nah, itu tujuan kita dalam melakukan sosialisasi ini supaya dia mempunyai cita-cita tinggi dan tidak rusak dirinya. Kalau dia ada rusak diri, sudah tidak ada harapan untuk dia menuju masa depan. Mereka ini kan objek kehidupan ya? Ya objek. Ya karena ini kan adik-adik ini kan rentan karena dia masih mencari gaya hidup. Gaya hidup dia bagaimana pergaulan, kalau dia diajak sedikit saja ya dia langsung terpengaruh karena kan dia masih mencari warna sekolah ini. Bagaimana dia masa depannya, ya ini harus yang kita awasi supaya dia warnanya tidak salah pergaulan. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Suryani menyambut baik sosialisasi yang dilakukan Polda Papua. Atas kegiatan ini mungkin ini bisa meminimalisir untuk anak-anak berbuat negatif karena anak-anak ini adalah anak-anak yang merupakan generasi emas. Jadi untuk bagian reserse atau bagian narkoba jangan ragu-ragu. Jika ada kegiatan kami sangat mendukung karena kalau kita arahkan anak-anak ini akan mau dan lebih baik dan menjadi putra bangsa yang berhasil. Terima kasih. Narkoba merupakan kejahatan serius. Tidak hanya orang dewasa, remaja bahkan anak-anak ikut menjadi korban. Pemahaman bahaya narkoba sejak dini sangat penting bagi generasi muda. Dalam sosialisasi juga diselingi kuis berhadiah serta hiburan stand-up komedi dari Yopa dan penampilan rapper Papua Epo Fenomeno. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Memasuki persiapan pelaksanaan Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar rapat koordinasi sentra penegakan hukum terpadu. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Freddy Agus Ayomi, mengatakan terbentuknya tim penegakan hukum terpadu sebagai bagian dari persiapan menjelang pemilu 2024. Dapat terus berkoordinasi 3 unsur ini untuk mengantisipasi penanganan pelanggaran pemilu nantinya ke depan. Tetapi terlepas dari pemilu itu juga akan melakukan sosialisasi, mana itu merupakan langkah pencegahan yang akan terlebih dahulu menyampaikan terkait dengan penindakan pelanggaran atau mencari pidananya dalam pemilu seperti apa. Itu nanti ke depannya akan diatur untuk ikutan dalam sosialisasi.
yang akan melibatkan sentra Gakumdu itu untuk menyampaikan larangan-larangan dan juga pasal-pasal pidananya. Saat ini Bawaslu Yapen tengah melakukan pendaftaran anggota pengawas pemilu distrik se-Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Kabupaten Yapen, Herman Beta melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.